Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita dimulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari yaitu tema 6, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6 tentang sumber energi. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa dapat memahami tentang terbatasnya ketersediaan energi fosil. Yang kedua, yaitu siswa mengetahui hak-hak yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban menghemat energi. Bahasa Indonesia, siswa dapat menemukan informasi dari teks tentang matahari dan pemanfaatannya. Siswa dapat menemukan kata-kata baru dalam teks tentang sumber energi. Siswa dapat menjelaskan kembali informasi yang didapat berdasarkan teks lisan tentang sumber energi. Siswa dapat mengidentifikasi kata-kata dari teks tentang sumber energi. Siswa dapat menemukan informasi dari teks percakapan tentang sumber energi. Dan yang terakhir, siswa dapat menyajikan informasi tentang sumber energi dalam bentuk rangkuman. Matematika, siswa dapat mengenal satuan baku waktu jam, menit, dan detik. Serta siswa dapat menentukan lama waktu suatu kegiatan dalam satuan jam. Tahukah kamu minyak bumi, batu bara, atau gas alam merupakan energi fosil yang terbatas? Artinya, memerlukan waktu yang sangat lama bagi sumber energi ini untuk dapat dibentuk kembali. Oleh karena itu, kita harus memenuhi kewajiban untuk menghemat sumber energi yang jumlahnya terbatas. Hal ini karena jika semua sumber energi tersebut habis, kamu akan kesulitan untuk beraktivitas seperti biasa. Dan selanjutnya, hak-hak yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban menghemat energi itu apa sih? Kita wajib menghemat penggunaan energi agar energi dapat tetap digunakan tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga oleh generasi mendatang. Setelah melakukan kewajiban dalam penggunaan energi, dengan menghematnya, kita berhak untuk menggunakan energi secara bebas. Ingat ya, bahwa bebas di sini maksudnya bebas yang bertanggung jawab. Selanjutnya, kita akan belajar tentang menemukan informasi dari teks tentang matahari dan pemanfaatannya. Informasi dapat kita temukan pada setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Caranya yaitu membaca secara cermat atau teliti. Kamu dapat menandai bagian atau kata-kata penting di setiap paragraf. Setelah menemukan informasi pada setiap paragraf, kita dapat merangkainya menjadi satu paragraf baru. Bacalah dengan cermat teks bacaan berikut ini. Setiap planet yang ada di tata surya berputar mengelilingi matahari. Hal tersebut menjadikan matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk kategori bintang karena matahari memancarkan cahaya sendiri. Matahari juga menjadi sumber energi bagi planet di sekitarnya. Informasi yang terdapat pada teks tersebut adalah matahari sebagai pusat tata surya. Selanjutnya, menemukan kata-kata baru dalam teks tentang sumber energi. Ketika membaca sebuah teks, kita seringkali menemukan kata-kata penting yang belum kita ketahui artinya. Arti dari kata-kata tersebut dapat kita cari dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Bertanya kepada guru atau orang tuamu.
Sebagai contoh kata panas, arti kata panas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu keadaan di mana suhu meningkat dan tinggi. Bisa kita jadikan kalimat yaitu panas matahari dapat digunakan untuk menjemur pakaian. Menceritakan kembali informasi yang didapat berdasarkan teks lisan tentang sumber energi. Langkah-langkahnya dalam menceritakan kembali informasi pada teks lisan yaitu 1. Mendengarkan secara teliti keseluruhan isi teks. 2. Mencatat tokoh, peristiwa yang terjadi atau jalan cerita pada setiap paragraf. 3. Mencatat kata-kata penting lainnya yang berkaitan dengan tema. 4. Mencari makna dari kata-kata yang baru kamu ketahui. Sumber energi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, sumber energi dapat diperbaharui, sumber energi yang dapat digunakan terus-menerus. Dan yang kedua adalah sumber energi tidak dapat diperbarui, yaitu sumber energinya yang terbatas. Contoh sumber energi yang dapat diperbaharui yaitu matahari, air, panas bumi, angin, dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui yaitu batu bara, minyak bumi, gas bumi, dan lain-lainnya. Sumber energi dapat habis jika tidak digunakan dengan benar oleh manusia. Untuk menjaga kelangsungan energi, yang pertama adalah menghemat energi listrik, menghemat penggunaan air, dan tidak membuang sampah ke saluran air. Dan selanjutnya adalah mengidentifikasi kata-kata dari teks tentang sumber energi. Yang pertama, setiap informasi dalam teks memiliki kata-kata khusus. Kata-kata khusus merupakan kata-kata yang berkaitan erat dengan tema teks. Untuk mengidentifikasi kata-kata khusus dalam teks, kita harus membaca teks secara keseluruhan. Setelah itu, tandai kata-kata yang berkaitan dengan tema. Selanjutnya, menemukan informasi dari teks percakapan tentang sumber energi. Langkah-langkahnya yaitu 1. Membaca dengan cermat, 2. Mencatat informasi penting, serta merangkai dan menyimpulkan informasi tersebut. Perhatikan teks percakapan berikut. Adi, Bu, mengapa gelas di dalam tabung bisa kosong? Ibu menjawab, sebab gasnya digunakan untuk memantik api agar kompornya menyala. Saat ini gasnya habis, sehingga kompornya tidak bisa digunakan. Adi bertanya, jadi gas merupakan sumber energi dari kompor ya, Bu? Dan ibu menjawab, betul Adi. Gas merupakan salah satu sumber energi. Gas merupakan sumber energi yang berasal dari fosil. Energi fosil berasal dari jasad dan sisa makhluk hidup yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Energi fosil terbentuk melalui proses yang sangat lama dan terjadi di dalam bumi. Informasi dari teks percakapan tersebut adalah gas merupakan sumber energi yang berasal dari fosil. Selanjutnya adalah menyajikan informasi tentang sumber energi dalam bentuk rangkuman. Informasi dari teks tersebut dapat kita temukan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang kita baca. Pertanyaan dibuat menggunakan kata tanya sesuai dengan kebutuhan. Informasi yang didapat dari teks digunakan untuk membuat ringkasan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang mencari lamanya waktu kegiatan. Perhatikan ilustrasi tersebut. Siti mulai belajar di sekolah pukul 7.00. Sekolah selesai pukul 12.00. Lama Siti belajar adalah berapa jam? Nah, kalau rumusnya adalah lama sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Karena waktu selesai pukul 12 dan waktu mulai pukul 7, jadi pukul 12.00 dikurang pukul 07.00. Tetap ya, ditulisnya sesuai jam dan menit. Kita kurangi 0 dikurang 00, yaitu 0. Pukul 12 dikurang 07, yaitu pukul 5. Jadi, Siti belajar di sekolah selama 5 jam.
Begitu ya anak-anak. Insya Allah paham ya. Dan selanjutnya yaitu perhatikan ilustrasi berikut. Dalam 1 minggu, Siti sekolah dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Berapa hari Siti masuk sekolah dalam 1 minggu? Kita lihat. Kita hitung tidak menggunakan pengurangan ya, tapi kita hitung dengan menghitung jumlah harinya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Siti belajar di sekolah selama 5 hari dalam 1 minggu. Insya Allah paham ya anak-anak sampai di sini ya. Selanjutnya, contoh ilustrasinya yaitu kegiatan belajar semester 2 dimulai bulan Januari dan selesai pada bulan Juni. Berapa bulan lama kegiatan pembelajaran semester 2? Kita tidak hitung dengan pengurangan, kita hitung seperti tadi ya. Kita jabarkan dulu bulan-bulannya, lalu kita hitung 1 ya di bulan Januari, di bulan Februari 2, 3, 4, 5, 6. Jadi lama pembelajaran semester 2 adalah 6 bulan. Anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan selanjutnya, untuk tugas hari Kamis, ada tugas matematika dan tugas PPKN. Silakan kalian kerjakan di buku tulis masing-masing. Dikerjakan dengan teliti ya. Dan silakan kalian boleh tulis isinya saja. Dan ini soal PPKN-nya ya. Kalian silakan kerjakan di buku tulis isinya saja. Oke anak-anak, tetap semangat belajarnya ya, dan selalu jaga kesehatan kalian. Terima kasih telah menonton video Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.